Lahir dalam keluarga cendana yang punya kekuatan besar di Indonesia, Tommy Soeharto pernah jadi sosok paling disorot oleh publik. Makanya banyak media baik lokal maupun asing yang menulis ulasan tentang anak Presiden RI kedua ini. Yang membuat Tommy Soeharto jadi pusat perhatian bukan hanya pengaruh sang bapak atau kekayaannya. Sosok satu ini memang pernah melakukan berbagai jenis kejahatan yang membuat publik geram. Pada April 1999 lalu, setahun setelah sang ayah jatuh dari kekuasaan, Tommy dan rekan bisnisnya, Ricardo Gelael, disidang untuk pertama kalinya karena melakukan penipuan lahan senilai 11 juta US dollar, setara dengan 171,9 miliar rupiah. Namun, pengaruh Soeharto yang masih cukup besar kala itu berhasil membuat keduanya lolos dari hukuman. Baru setahun kemudian, pada September tahun 2000, Syafriuddin Kartasasmita yang memimpin panel 3 Hakim Agung dengan berani membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 bulan atas tuduhan korupsi. Tommy yang terbiasa hidup dengan mudah di bawah kekuasaan ayahnya, tentu menentang putusan ini. Makanya dia sempat bersembunyi untuk menghindari hukuman selama 1 tahun lebih, dan menurut istri Kartasasmita, Hakim Agung yang memimpin persidangan, suaminya sempat menolak suap sebesar 20.000 US dollar dari Tommy. Makanya pada Juli 2001, anak Soeharto ini menyewa 2 pembunuh bayaran dengan imbalan 100 juta rupiah untuk membunuh sang hakim. Kartasasmita kemudian ditembak mati dalam perjalanan ke kantor. Sementara Tommy pada akhirnya berhasil ditangkap oleh Tito Karnavian, Mendagri dan Kapolri era Jokowi, yang saat itu masih bekerja sebagai penyidik khusus di tim Kobra. Penangkapan Tommy memang melibatkan hingga 18 tim serta 206 orang personil kepolisian. Dan prosesnya berhasil dilakukan ketika putra bungsu Soeharto ini sedang tidur di bunker rahasia milik keluarga cendana. Memang setelah ditangkap, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memvonis Tommy 15 tahun penjara dalam persidangan yang berlangsung pada Juli 2002 dengan tuduhan pembunuhan, kepemilikan senjata, dan menghindari keadilan. Namun hal ini dikritik oleh banyak pihak karena hukuman yang dikenakan terlalu ringan, padahal saat itu ada opsi pidana lebih berat seperti penjara seumur hidup dan eksekusi mati. Nah, ada 2 hal yang lucu di sini. Pertama, kasus korupsi Tommy saat sidang justru tidak digunakan sebagai dakwaan. Padahal inilah yang jadi alasan sang hakim dibunuh. Kedua, meski sudah ditetapkan jadi penghuni lapas di Cipinang dan Nusa Kambangan, nyatanya kehidupan Tommy nyaris tak ada bedanya dengan masa sebelum di penjara. Fasilitas selnya cukup lengkap seperti di rumah sendiri. Dia juga masih dapat izin pelesiran keluar karena alasan kesehatan. Mau tahu yang lebih gila? Bahkan dengan semua kebebasan yang diberikan selama dalam penjara, pada akhirnya Tommy Soeharto hanya dikurung selama 4 tahun. Dia resmi ditahan pada 2002 dan sudah lepas saat 2006. Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang lahir di Jakarta pada 15 Juli 1962, seperti kita tahu adalah anak kolong paling terkenal. Buat kamu yang asing dengan istilah ini, anak kolong sering mengacu ke putra-putri para tentara. Ya, cukup jelas, ayahnya Soeharto adalah purnawirawan TNI AD berpangkat Majen yang jadi Presiden RI kedua. Sementara ibunya, Siti Hartina atau sering disebut Tin Soeharto, adalah ibu negara yang menggagas proyek Taman Mini Indonesia Indah. Tommy sendiri adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Kata Mandala dalam namanya diambil dari Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, sebutan untuk operasi militer yang menaikkan nama ayahnya. Mantan suami Ardia Pramesti Regita Cahyani ini adalah lulusan Akademi Penerbangan Sipil setingkat SMA yang sempat kuliah pertanian di Amerika Serikat tapi tidak lulus. Jadi akhirnya dia pulang ke Jakarta dan dapat gelar sarjana hukum dari STIHI Belam. Sebagai anak dari presiden yang berkuasa paling lama di Indonesia, Tommy jelas belajar dari sang ayah kalau harta dan tahta adalah kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Makanya selain berbisnis, dia juga berpolitik. Pada 1984 saat usianya 22, Tommy sudah berhasil mendirikan korporasi raksasa bernama Humpus Group. Bisnis ini sukses besar karena dalam waktu seminggu sudah punya 20 anak perusahaan. Namun itu bukan kesuksesan yang bisa diraih lewat keterampilan ataupun sikap profesional, sebagaimana layaknya sebuah bisnis raksasa. Tommy bisa meraih semua ini berkat koneksi dan kekuasaan bapaknya. Hal yang sama berlaku juga untuk karir putra Soeharto ini di politik. Dia sebenarnya sudah disiapkan oleh sang ayah sejak 1988 saat usianya masih 25 tahun. Waktu itu, Tommy bersama 2 saudaranya, Tutut dan Bambang, terlihat menghadiri pelantikan presiden ayahnya untuk kali kelima. Ini jadi semacam sinyal soal regenerasi dari Soeharto untuk publik. Dan benar saja, ketiga bersaudara itu pada akhirnya memang bergabung jadi pengurus Golkar. Tommy pada awalnya menjabat sebagai Satkar Ulama Indonesia Partai Golkar dari 1990 hingga 1995. Kemudian di tengah periode kepengurusan ini, dalam rentang 1992 hingga 1998, dia bersama Bambang dan Tutut langsung dapat posisi sebagai anggota MPR RI.
Udah, nggak usah lu pikirin. Memang begitu anak orang kaya. Lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. Dapat posisi karena koneksi orang tua seharusnya bukan masalah, asalkan itu dibarengi dengan kapasitas yang sesuai. Karena kalau hanya mengandalkan relasi, umur dari karir bisa dipastikan bakal pendek seperti Tommy dan saudaranya. Begitu Soeharto tumbang pada Mei 1998, karir mereka baik di MPR maupun partai langsung terseok. Ketiganya sempat ditendang keluar dari fraksi dan baru diizinkan bergabung lagi di Golkar pada 2008. Itu pun dengan syarat tidak boleh lagi tersandung masalah hukum. Ya, di antara semua saudaranya, Tommy memang dikenal sebagai anak Soeharto yang paling tengil. Ada sederet kasus seperti markup Pertamina selama dekade 1980, kemudian korupsi di maskapai Sempati Air yang terjadi dari awal 80-an hingga akhir 90-an. Lalu ada kasus monopoli cengkeh yang bikin harga komoditas ini anjlok selama dekade 90-an. Tommy dan keluarganya juga ketahuan melakukan kecurangan bisnis menjelang akhir kekuasaan Orde Baru dalam bentuk akuisisi besar-besaran terhadap produsen mobil Lamborghini serta mengimpor 45.000 unit mobil asal Korea Selatan, Kia, lalu mengganti mereknya jadi Timor dan mengklaimnya sebagai hasil dari proyek mobil nasional. Dari semua kasus yang baru saja kita bahas, setidaknya bisa dimengerti nama Tommy Soeharto masih menduduki peringkat 60 dengan total harta mencapai 670 juta USD atau sekitar 9,7 triliun rupiah. Ini sudah merupakan akumulasi dari semua uang yang dia timbun selama orang tuanya berkuasa, dengan pendapatan yang dia terima dari bisnisnya PT Humpus, PT Lor International Hotel, sirkuit Sentul milik PT Sarana Sirkuit Indo Utama, kemudian bisnis Super Grosir Goro yang dikelola oleh PT Berkarya Makmur Sejahtera, serta Gatari Hutama Air Service atau Gatari Air Service, maskapai penerbangan yang melayani penyewaan helikopter dan pesawat terbang terutama bagi perusahaan perminyakan. Lalu bagaimana kabar Tommy Soeharto sekarang? Untuk urusan politik, dia masih aktif berkarir. Pada 2016 lalu, dia ditunjuk jadi anggota Dewan Pembina DPP Golkar, namun posisi ini tidak dipegang lama. Karena di tahun yang sama, dia mulai membuat kendaraan politiknya sendiri, Partai Berkarya. Di sini dia sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP dari rentang 2016 hingga 2022. Serta jadi Ketua Umum DPP selama 2018 hingga 2020. Tapi kendaraan ini sudah tidak bisa membawanya bertarung dalam kontes politik, terutama setelah kekalahan Tommy dari mantan koleganya Muhdi PR dalam perebutan posisi ketua baru pada 2020 lalu. Makanya belakangan ada desas-desus yang beredar kalau Tommy sudah merapat ke pihak lain, yaitu Parsindo atau Partai Suara Indonesia. Rumor ini juga muncul lantaran pelang di gedung kantor lama Berkarya sudah berganti nama jadi Parsindo. Urusan politik tentu bukan satu-satunya aktivitas yang bikin Tommy pusing, karena sejak 12 Januari lalu, asetnya yang bernilai 2,61 triliun rupiah telah disita oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Penyitaan ini dilakukan setelah Tommy dan rekannya gagal membayar pinjaman dari pemerintah melalui PT Timor Putra Nasional yang diambil selama krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998.